puji membesarkan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk tetap duduk di dalam tenang Tuhan, untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan dapat masuk ke dalam pikiran kami, dapat masuk ke dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, kita dengarkan video ini. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar, dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu.
Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Hai adik-adik. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi? Firman Tuhannya tadi bercerita tentang Simson dan Delila. Tahu kan siapa Simson? Simson itu seorang hamba Tuhan yang diurapi sehingga dia mempunyai kekuatan yang khusus, yaitu dia sangat-sangat kuat. Dan tapi pada akhirnya Simson ini jatuh di dalam kesalahan karena dia sangat-sangat menyukai seorang perempuan, dan wanita itu meminta dia menceritakan rahasianya sehingga dia kehilangan kekuatannya. Nah, inti yang kakak mau ceritakan di sini adalah jangan terlalu percaya sama orang sekalipun kita sangat-sangat menyukainya. Misalnya gini ya, misalnya adik-adik punya teman satu yang pintar, cakep, cantik, terus pokoknya bisa segala-galanya deh. Tapi si temannya kalian ini misalnya mempunyai kebiasaan yang buruk ya. Misalnya dia suka berbicara bohong, atau misalnya dia suka mencuri. Nah, kan misalnya begini. Terus tapi karena kesukaan kalian sama temannya kalian ini, kalian berpikir
kekurangannya itu tidak apa-apa. Kekurangannya itu biasalah itu. Tapi kan dia pintar, dia cantik, dia hebat. Tidak apa-apa lah kalau cuma bohong sedikit, bohong sekali 2 kali, tidak apa-apa lah, tidak masalah. Nah, misalnya ya, kalian misalnya nih, suatu ketika pergi sama dia ke suatu tempat, terus kebiasaannya itu misalnya mencuri, berbohong. Terus tiba-tiba orang yang dikena sama temannya kalian itu berpikir, itu kan temannya, pasti dia juga ini mencuri, pasti dia juga ini berbohong. Nah, kalian jadi kena imbasnya juga. Terus ada lagi satu, misalnya nih, kalian terlalu dekat berteman, terus kemana-mana sering berdua, bisa kalau kalian tidak menjaga diri dengan baik, kalian jadi ikut berbohong, kalian jadi ikutan semua kebiasaan buruknya dia. Karena Tuhan sendiri berkata, kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi intinya kakak mau sampaikan di sini, tetap jaga pergaulan kalian. Pilih berteman dengan semua orang itu tidak apa-apa, tapi tetap kita harus memilih yang baik. Yang baik tetap kita lakukan dan kita tetap menjauhi yang tidak baik. Intinya jaga pergaulan kalian, tetap hidup kudus, tetap hidup yang berkenan kepadanya, tetap melakukan segala pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup mata, akhiri firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih atas
menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat menjadi suatu kebiasaan yang kami lakukan Bapa untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami Tuhan Yesus dengan satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat